episode ke-19. Nah, jadi pada podcast kali ini kita akan membahas topik tentang Hari Literasi Nasional. Dengan narasumber kita yaitu Kak Caca Taib dan Kak Galen sebagai Ketua Pelaksana Proker Harlinas yang berlangsung pada hari ini ya. Iya, betul banget. Nah, sebelum kita masuk ke dalam inti acaranya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Kenalkan, nama saya Andi Nitya Syafri. Dan nama saya Aureli Kalisa Adi Permana selaku host pada podcast hari ini. Dan juga narasumber kita yang keren-keren banget nih. Bisa dikenalin dulu Kak? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Caca Taib. Hai. Halo semuanya, nama saya Galen Yohanes Gulfendi. Saya sebagai Ketua Pelaksana pada Hari Literasi Nasional kali ini. Sebelumnya gimana nih perasaan kakak diundang ke Smable Podcast? Oke, aku nggak nyangka banget ya kalian punya media yang sekeren ini, terus kepikiran untuk bikin kayak gini. Jadi aku sangat-sangat happy dan sangat-sangat bangga ada di sini. Wih, makasih Kak nih pujiannya. Nah, kalau Kak Galen gimana? Kalau aku sih karena aku udah tahu kalau misalnya ada kali ini, aku juga udah sering masuk ke sini. Jujur nggak ada yang menegangkan sama sekali sih. Cuma karena ini pertama kali aku podcast, ya ada gugupnya sedikit sih. Oke, semoga nanti bisa lancar ya. Oke. Mungkin pertanyaan pertama nih buat ke Kak Caca ya dipanggil ya. Panggil Caca aja. Kak Caca dan Kak Galen, menurut kakak ini kenapa sih literasi itu penting banget buat kita? Oke, mau kalian dulu yang jawab? Boleh kakak? Aku dulu. Oke. Gak enak main tuan ya. Menurutku kenapa sangat penting karena literasi itu kita nggak bisa hidup tanpa literasi ya sebenarnya, dan itu jadi social skill yang sangat-sangat penting juga nantinya karena aku udah ngalamin duluan ya, berkembang dibanding sama adik-adik yang di sini gitu. Itu nantinya kalau misalnya kalian ada kepikiran kayak kalau sekarang tuh kurang penting atau kalian dari sekarang nggak perlu dilatih, menurutku itu sayang banget karena nanti semakin kalian tumbuh, semakin kalian dewasa, kalian akan ngerasain sendiri betapa pentingnya literasi. Jadi itu harus dijadikan kebiasaan sedini mungkin gitu. Ya, Berarti literasi itu menurut kakak memang harus dipelajari? Harus dipelajari, harus dijadiin kebiasaan karena itu penting banget gitu. Karena itu akan nentuin berkembangnya hidup kita gitu loh menurutku. Karena manusia tuh ketika dia nggak paham literasi berarti dia nggak paham apa-apa. Oke. Menurutku gitu. Mungkin dari Kak Galen apa nih? Kalau menurut aku kenapa literasi itu penting ya karena ya itu tadi, literasi itu adalah soft skill yang harus dipunyai semua orang. Jadi seperti yang dibilang Kak Caca tadi, kalau misalnya kita gak punya kemampuan untuk berliterasi, kita tuh gak ngerti apa-apa. Jadi literasi itu kan bisa terjadi dari banyak hal ya, bisa membaca, menulis, terus menganalisis, itu juga kemampuan dari literasi. Jadi itu sih penting banget karena kita tuh gak jauh-jauh dari itu pasti di kehidupan kita. Itu sih. Berarti literasi itu kayak skill dasar dari semua skill gitu ya? Iya. Oke, berarti untuk pertanyaan selanjutnya? Nah, pertanyaan kedua yaitu soal literasi nih. Gimana caranya biar generasi muda makin minat baca di tengah maraknya konten digital saat ini? Yang pertama menurutku orang dewasanya harus ngasih contoh dulu ya. Orang dewasanya harus ngasih contoh dulu, orang dewasanya harus ngajarin dulu, dan ngajarinnya nggak boleh capek dan nggak boleh sekali langsung maunya anak-anak generasi mudanya tuh langsung ngerti gitu. Jadi harus diberikan pemahaman yang sangat konsisten gitu ke kalian semua, ke generasi-generasi nanti di bawah kalian juga gitu ya. Jadi menurutku ada peran orang tua dan ada peran guru yang sangat penting untuk naikin minat baca generasi muda ini. Yang paling penting adalah dicontohin sih. Yang paling penting karena pasti kita ngelihat, kita kan pasti look up ke atas ya. Kita pasti look up ke atas ke orang-orang yang udah terdahulu gitu. Kalau misalnya dicontohin dengan baik, bawahnya tuh tinggal niru sebenarnya gitu. Dan kita bisa niru dengan cara yang justru akhirnya mungkin nantinya malah bisa jadi lebih baik juga gitu. Jadi buat tingkatinnya sebenarnya udah manfaatin aja media sebanyak-banyaknya sekarang, maupun yang online ataupun yang offline gitu. Medianya tuh banyak banget, jadi harus sering-sering dimanfaatkan fasilitas yang udah ada.
Kalau menurut Kak Galen gimana nih? Kalau menurut aku sendiri sih cara meningkatkan minat baca di sekarang itu dengan menggunakan teknologi yang sudah berkembang. Jadi kan di sini dibilangnya maraknya konten digital. Jadi kita bisa menggunakan media digital itu sebagai untuk pengembangan minat baca itu sendiri sih. Ya. Berarti nanti menurut kakak ini berarti digital itu harus ada literasinya gitu, Harus dong, harus dilibatkan juga dan harus menjamah sampai ke situ. biar semuanya jadi Ya, ikut membaca atau betul, berliterasi. betul. Oke, berarti kalau menurut pengalaman Kak Caca dan Kak Galen nih, kalau disuruh rekomendasiin buku, satu buku aja yang wajib dibaca oleh orang lain, apa nih rekomendasinya? Yang Galen bagus. dulu deh, dari yang ringan nih kayaknya. Kalau buku sih mungkin bisa dari mana aja ya. Kan buku tuh ada banyak, ada komik, ada majalah, ada novel. Nah, mungkin teman-teman tuh bisa milih kalian tuh minatnya baca di mana. Karena itu juga merupakan kemampuan literasi ya. Ya jadi yang penting baca aja dulu selagi yang dibaca itu positif. Nah, kalau di sini kan rekomendasinya. Kalau aku sih aku lebih suka baca kayak aku sih bukan lebih ke buku sih, aku lebih suka baca berita. Cuma kalau disuruh rekomendasi buku, ada buku kayak guru bahasa Indonesia di sini namanya Bu Sri Masrifah yang berjudul Laskar Ki Hajar. Itu menceritakan tentang perjalanan penulisnya itu dari dia ke Timur Tengah, di Timur Leste sampai saat ini sudah pensiun. Oke, keren banget. Ternyata ada di sini ada yang menulis ya. Ada. Figurnya, wah keren. Kalau dari aku sendiri, mungkin ini akan terlalu berat, tapi nggak ada salahnya kalau dicicil dibaca supaya lebih kritis juga. Penulisnya namanya Robert Greene, bukunya lumayan tebal banget segini. Tapi judulnya Law of Human Power. Jadi itu lebih untuk mengenal karakteristik dan pola pikir, untuk memahami pola pikir manusia, gitu sih. Dan jadi dasar-dasarnya kita hidup sebagai manusia tuh ada di situ semua. Bukunya bagus banget. Kan tadi kakak bilang kalau buku itu ada yang berat, ada yang ringan untuk dibaca. Itu cara kakak menilai suatu yang berat atau yang ringan itu gimana? Biasanya kalau yang berat tuh dia butuh waktu yang sangat lama untuk bacanya, karena kita pasti bolak-balik halamannya lagi, kok ini nggak ngerti ya, terus dibalik lagi ke halaman sebelumnya gitu. Kalau buku yang ringan tuh menurutku yang kayak sekali baca tuh ya udah selesai gitu. Oke. Kalau Kak Caca atau Kak Galen bisa ngasih satu saran buat ningkatin literasi di Indonesia, apa langkah yang akan kalian lakukan? Gimana sorry, buat ningkatin literasi Indonesia. Oke, di saran Indonesia. ya. Ya, sarannya. Kalian harus lebih sering kepo-kepo dan punya rasa ingin tahu sih. Jadi kalian mau berkembang terus. Jadi jangan cepet puas. Dengan apapun yang kalian baca, dengan informasi yang kalian terima, jangan cepet puas. Jadi harus banyak mikir aja, banyak menganalisis. Karena dengan kayak gitu, satu kita pasti jadi nyari tahu lebih banyak dan kita jadi tahu beneran lebih banyak gitu loh. Jadi dengan kayak gitu, itu tuh cara kita memandang literasi bahwa kayak ini tuh akhirnya jadi satu kebutuhan buat kalian gitu. Kayaknya memang gue butuh ilmu ini, kayaknya memang gue perlu cari tahu tentang ini gitu loh. Jadi itu sih menurutku. Dari Galen gimana? Kalau aku sih kan di sini cara meningkatkan literasi di Indonesia. Menurut aku sih mulai aja dulu karena literasi itu kan luas ya. Kita bisa mulai dengan membaca atau menulis. Kita boleh coba dulu dan kalau tadi Kak Caca bilang jangan malu buat nunjukin karya kita ke orang lain. Dan itu juga merupakan salah satu bentuk untuk meningkatkan literasi di Indonesia. Dan kalau di sekolah kita ini kan setiap bulan ada kegiatan membaca bersama di lapangan. Nah itu juga merupakan kegiatan untuk meningkatkan literasi. Itu seru banget, ada setiap minggu. Setiap bulan Setiap hari bulan. Kamis minggu pertama. Oh oke. Itu bacanya jadi satu buku yang sama atau kayak semuanya Bukan. serempak Jadi, boleh baca gitu? kalau boleh nyambung nih, Boleh, itu boleh. jadi prokernya itu selama nanti di lapangan mereka nanti dikasih waktu buat baca bukunya mereka masing-masing. Ntar dipilih dari salah satu dari mereka nanti maju buat nyeritain apa isi buku yang Oh mereka iya, baca. oh keren Iya. banget. Keren. Itu bisa sih, itu bagus banget dan itu budayanya jangan sampai dihilangkan. Wah, tuh. Bagus tuh, Len. Iya sudah terlaksana dari 2 tahun lalu Kak. Oh gitu. Itu inisiatornya siapa?
awalnya dari Bu Sri Masifah, Bu yang tadi sekaligus penulis novel, udah Oke. pensiun sekarang. Oh gitu, I see. Keren. Oke. Oke, mungkin ada satu pertanyaan terakhir nih, karena waktunya kan udah mau mepet banget nih sama waktu sholat ya. Oke, pertanyaan terakhirnya itu apa harapan Kak Caca dan selaku narasumber dan maupun Kak Galen sebagai ketua pelaksana pada program kerja Harlinas 2024 atau Hari Literasi Nasional di SMP Negeri 115 Jakarta untuk kedepannya mengenai proker-proker ini Harapannya. Oke. ataupun literasi. Aku berharap semoga semua hal-hal besar dan kecil yang sudah dilakukan sekolah ini kepada semua siswa-siswinya itu diterapkan dengan baik dan budaya-budaya baiknya jangan sampai dihilangkan. Semoga kalian juga bertumbuh dan berkembang terus dengan lingkungan yang sangat-sangat ngedukung minat kalian supaya kalian tahu bahwa nanti apapun yang dipersiapkan di sini itu semuanya akan kepakai dan itu untuk kebaikan kalian semua gitu. Jadi yang sekecil apapun yang diajarkan di sini gitu ya, apapun proker yang sudah ada, apalagi yang kayak tadi yang membaca bareng-bareng gitu setiap Kamis itu jangan sampai dihilangkan dan semoga itu bisa membangun minat baca dan ingin tahu lagi soal literasi itu jauh lebih besar keinginannya gitu sih. Oke, dari Galen. Kalau aku untuk harapan aku sendiri sih semoga minat baca di sekolah ini karena tadi mereka yang ikut bisa bertambah dan juga mampu meningkatkan kemampuan mereka dalam literasi seperti membaca, menulis dan lain-lain. Jadi ya supaya apa yang sudah diajarkan sebelumnya dapat kita manfaatkan karena tadi ilmu yang kita dapat itu ilmu mahal guys. Oke, dari berarti membaca itu adalah ilmu mahal yang kita dapat. Mungkin Mungkin Udah, segini aja segini mungkin. aja, iya. Mungkin dari kakak yang mungkin harapannya bisa terkabulkan. ke depan. Amin, mudah-mudahan kalian sukses, makin Amin. keren proker-prokernya Ya. dan semua yang dijalankan dapat dukungan yang maksimal dari sekolahnya. Amin. Amin. Terima kasih kak. Sama-sama, Nah, sampai ketemu sebelum- lagi. Nah sebelum kita tutup nih kak, ada satu semboyan dari Smabel Podcast Slogannya. nih. Oke, apa tuh? jadi slogannya tuh One Voice Countless Inside. Oke. Nanti gerakannya tuh One voice, countless inside. Oke. Aurel ya. Ya ini. coba ya. Smabel Iya. Podcast. Smabel Podcast. One voice, countless inside. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih kakak udah hadir. Nah sekian episode kita pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.